Pengalaman yang akan aku ceritakan malam ini terjadi kurang lebih 2 tahun ke belakang. Hampir setiap malam, aku mengalami gangguan tidak wajar yang berasal dari salah satu ruangan yang ada di tempat tinggalku. Namaku Dean. Sejak tahun 2019 kemarin, aku pindah ke Bandung dan bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Bandung Timur. Aku tinggal di rumah milik bekas kakekku yang ada di daerah Pasir Daun. Rumah sederhana, hanya 1 lantai. Kamarku berada di ruang tengah, dekat kamar tamu dan kamar mandi. Di rumah ini, hanya aku dan saudaraku saja yang tinggal, yang sama-sama bekerja juga denganku. Jadi, memang tidak ada orang lagi di rumah ini, hanya kami berdua. Dan cerita ini bermula ketika aku sedang mendapat lembur di kantorku yang mengharuskanku pulang sampai larut malam. Singkat cerita, hari itu setelah selesai melaksanakan semua pekerjaanku, aku memutuskan untuk segera pulang. Kira-kira pukul 12:30 malam saat itu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan bergegas membersihkan diri. Kulihat saudaraku sudah tertidur. Setelah itu, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Akhirnya bisa tidur juga. Untuk beberapa saat, aku mencoba merelekskan badanku. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan bau apa nih? Kayak bau busuk ya? Kayak bau bangke? Aku agak sedikit terheran karena tiba-tiba saja mencium aroma bau yang kurang enak di area rumah ini. Akhirnya, aku putuskan untuk keluar kamar dan mencari sumber bau tersebut. Namun, aku tidak menemukannya. Kulihat jam di luar kamarku menunjukkan jam 1 malam. Aku kembali masuk ke dalam kamarku dan siap melanjutkan beristirahat. Sampai... siapa tuh? Aku mendengar ada suara yang sangat bising. Aku dengarkan secara seksama. Kali ini terdengar suara orang seperti sedang mengobrol. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar kamar. Dan kulihat tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu samar masih terdengar olehku. Berasal dari kamar belakang. Hah? Seketika, aku berpikir mungkin itu teman-teman saudaraku yang menginap di sini. Aku pun mencoba mengintip ke daerah kamar belakang. Namun, setelah aku intip, sedikit aneh karena di dalamnya gelap sekali. Namun, terdengar suara orang-orang yang mengobrol.
Sampai... Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan. Awalnya kukira itu saudaraku. Namun, ketika ku berlari dan masuk ke dalam kamar saudaraku, loh, ternyata tidak ada apa-apa. Saudaraku terlihat sedang tertidur pulas. Dan tiba-tiba... Mendengar itu, aku langsung membalikkan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamar mandi. Pelan-pelan, aku dekati kamar mandi yang tak jauh dari kamar saudaraku. Dan mencoba menyalakan lampu kamar mandi yang saat itu mati. Dan ketika ku nyalakan, tidak ada siapa-siapa juga. Melihat itu, aku langsung mematikan lampunya kembali dan berlari masuk ke kamar. Namun karena panik, aku tidak sempat menutup pintu kamarku. Pintu kamarku terbuka sedikit. Dan lagi-lagi terdengar suara bising di luar kamar. Aku mengambil selimut untuk menutupi badanku. Jujur, aku sedikit takut saat itu. Sampai akhirnya, aku pun tertidur pulas. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, aku mencoba menanyakan kepada saudaraku. Apakah kemarin malam dia membawa teman-temannya ke sini? Namun, ketika aku menanyakan hal itu, saudaraku tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi ke kamar. Melihat respon itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan tak lama dari itu, aku pun pergi bekerja. Singkat cerita, setelah mengerjakan pekerjaanku yang tidak terlalu banyak seperti hari-hari sebelumnya, aku pun bergegas pulang. Kulihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu, jalanan menuju jalan rumahku sedang sepi, sehingga membuatku cepat sampai rumah. Sesampainya depan rumah, aku langsung membukakan pagar dan segera masuk. Tak lama, aku mencium aroma bau bangkai kembali. Baunya sangat menyengat. Dan membuatku mual. Bawa apaan lagi sih? Kok setiap gue pulang perasaan ada terus deh. Mencium aroma itu, aku pun bergegas masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke kamarku. Malam itu, saudaraku belum sampai rumah. Aku pun langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarku. Kusimpan ranselku dan kurebahkan badanku ke atas tempat tidur. Namun, tak lama dari itu... Loh! Gagang pintu kamarku tiba-tiba saja bergerak sendiri. Seperti ada yang memainkannya. Astaga! Pintu kamarku kini tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Aku pun hanya bisa terdiam sambil melihat ke arah depan pintu kamarku itu. Melihat itu, sontak bulu kuduku merinding dan...
muncul sebuah sosok meloncat dari balik pintu itu. Penasaran, ku beranikan diri beranjak untuk melihat. Dan kini kulihat sosok perempuan dengan seluruh tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Perempuan itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum dan melihat ke arahku. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamarku. Dan entah apa yang aku tendang, tiba-tiba saja aku terjatuh. Dan membuatku tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku masih berbaring di lantai depan kamarku. Kulihat saudaraku belum saja pulang. Aku pun menelpon saudaraku dan menceritakan apa yang aku alami. Dan tak lama dari itu, saudaraku pun pulang. Badanku sangat lemas. Saudaraku menanyakan apa yang sebenarnya aku alami. Sampai ketika aku selesai bercerita dan merasakan seperti ada yang menerorku beberapa hari ke belakang, saudaraku pun akhirnya buka suara. Saudaraku memang mempunyai kelebihan untuk melihat makhluk halus. Dan dia bilang, katanya aku ketempelan. Ada yang mengikutiku sampai rumah. Entah sosok itu dari mana. Aku pun disuruh untuk bersih-bersih olehnya. Aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Maaf, saya tidak tahu kamu dari mana dan maksud apa mengganggu saya. Tolong, pergi dari sini. Aku berbicara sendiri seakan berkomunikasi dengan yang katanya mengikutiku. Dan semenjak itu, aku tidak lagi merasakan hal-hal aneh terjadi. Entah benar atau tidak sosok itu mengikutiku. Yang pasti, pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan.